Kenapa ya industri kreatif itu selalu dianggap murah dan mudah? Oke, sekarang gue mau ngebahas tentang industri kreatif ya, mau dari fotografer, videografer, atau enggak desain grafis. Karena gue ngalamin banget ya, gue itu kan turun dari tahun 2015 ya, terjun ke dunia fotografi, terus langsung terjun ke dunia videografi, dan merangkap juga jadi ngedesain ya, desain apapun lah itu, dari mulai desain undangan, atau enggak desain-desain banner, atau enggak desain-desain lainnya. Nah, gue gak ngerti nih sama pandangan-pandangan orang itu yang suka minta jasanya si fotografer atau enggak videografer atau enggak desain. Kenapa sih selalu berpandangan, bikin gitu doang mah gampang. Kalau nggak bikin foto itu gampang, motret doang tinggal pencet langsung jadi. Tinggal nge-record doang, nge-video langsung jadi. Tinggal ngedesain aja, tinggal sasat-sasat jadi. Kok mahal sih? Nah, jadi kan ada beberapa aspek ya kalau misalnya kita mau membuka jasa foto atau jasa kreatif lah, misalnya seperti motret atau enggak seperti membuat video atau seperti membuat desain ya. Jadi kan kalau misalnya kita jadi fotografer misalnya, kita kan membutuhkan modal ya teman-teman ya, walaupun misalnya kita punya kamera yang harganya itu kan nggak murah teman-teman ya. Kamera itu kan nggak murah gitu, kita harus membelinya dengan modal yang lumayan tinggi. Terus juga kalau misalnya kita nggak punya, dan kita juga harus memperhitungkan ketika kita menyewa kamera tersebut, nggak cuma sebatas ngasih harga juga, kita harus diperhitungkan banget ya jadi seorang fotografer atau enggak videografer. Nah, seorang fotografer pun nggak mungkin kita ngasih harga yang cuma murah gitu ya, terus hasilnya kurang baik gitu ya. Itu tergantung juga sih sama orangnya. Nah, kalau buat gua gitu ya, kalau misalnya menurut gua ketika gua ngasih harga itu banyak banget yang harus gua perhitungkan. Ketika gua punya kamera, gua harus punya spare budget untuk biaya perawatan kamera gua. Terus juga belum ilmu yang gua dapat selama berapa lama ya, dari dulu pengalaman. Nah, yang lebih mahal sih pengalaman dan ilmunya sebenarnya ya. Terus waktu yang kita habiskan ketika kita membuat si foto tersebut. Terus juga belum waktu mengeditnya. Terus juga belum transportnya. Terus belum uang makannya. Terus masih banyak lainnya. Nah, itu tuh bener-bener diperhitungkan banget, bukan soal uangnya gimana ya, murah gitu. Murah ya zaman sekarang gitu, zaman sekarang masih banyak yang menganggap fotografi atau enggak videografi atau enggak desain atau enggak industri kreatif itu ya gampang dan mudah. Ya mudah buat kalian yang cuma lihat doang dan cuman nerima hasilnya aja. Tapi bekerja industri kreatif ya bukan industri kreatif aja, misal fotografer ketika apalagi misalnya ada harga teman ya. Sebenarnya kalau harga teman itu ya harusnya harga temen itu lebih up ya dari harga yang ditawarkan gitu ya. Gue juga dulu sempat bingung sih ketika gue ditanya harga lu berapa ketika gue mau bikin foto, ketika ada klien yang meminta harga jasa gue itu berapa, dan gue pernah kebingungan. Tapi gue lihat juga dari portofolio gue, terus jadi pengalaman gue, terus juga dari kamera gue, dari gear-gearnya, nggak sembarangan gue ngasih harga langsung jebret aja gitu kan. Gue juga banyak perhitungan, dan kalau misalnya memang gear guanya belum belum terlalu bagus ya, gue juga nggak akan mungkin ngasih harga yang mahal, dan gue juga bakal ngasih harga-harga yang masih masuk akal ya teman-teman. Jadi buat klien atau nggak buat teman-teman yang melihat konten kreator ya, misalnya ya bikin YouTube, kalau nggak bikin kayak TikTok, itu pasti banyak banget perjuangan yang pernah ngalamin juga seperti misalnya gue kan nonton YouTube juga nonton YouTube juga gue kan sendiri, syuting sendiri, gue ngedit sendiri, gue ngebagi waktu dengan waktu kerja gue. Nah, kadang juga orang juga berpandangannya, lu ngapainnya YouTube sih, lu ngapain bikin konten sih. Ya gimana ya, kalau misalnya kita udah dari niat gitu untuk bikin konten gitu ya udah masing-masing gitu. Kalau misal lu nggak suka konten gua, kalau nggak suka editan gue ya nggak masalah, itu selera kalian, berarti bukan selera kalian ya. Misalnya video gue itu berarti bukan selera kalian juga, ya udah nggak usah
tangan jempolnya itu gatal pengen ngetik apa itu apa, tapi gue menerima banget ya kritikan-kritikan ketika orang tuh ngasih masukan ke gue, itu gue terima banget ya, walaupun banyak banget kurangnya. Sampai sekarang gue juga masih belajar, tahap belajar juga bikin konten, terus menerus gue tingkatkan lagi apa kesalahan gue dan apa yang kurang ya. Terus juga jadi videografer nih, misal jadi videografer juga banyak banget ya, misalnya banyaklah klien-klien yang memandangnya tuh gini, seperti gampang bikin video doang, cuman bikin doang, nge-shoot doang, terus juga diedit, terus kasih lagu langsung beres. Nggak gitu ya teman-teman, mungkin teman-teman yang belum tahu gitu ya, belum tahu seorang videografer itu seperti apa. Bahkan menurut gua seorang videografer itu lebih berat daripada fotografer ya, lebih berat banget, karena banyak banget yang harus dikeluarkan ya, ide-idenya, karena mulai dari editan, mulai dari moodnya seperti apa, terus juga pemilihan lagunya harus pas dengan videonya, terus juga belum waktu yang bukan lumayan lagi sih, pasti lama banget untuk membuat video yang luar biasa. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan jasa foto atau video gitu ya, jangan sampai kalian bukan memburu-buru ya, ingin percepat hasilnya gitu ya, karena itu benar-benar mempengaruhi banget. Kalau misalnya kalian menanyakan kak fotonya udah belum atau enggak, videonya udah beres belum, itu mempengaruhi hasil akhir dari si videonya atau enggak si fotonya. Karena si fotografer dan videografer itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama ya, nggak mungkin lama-lama banget juga, karena dia juga berpikir nggak akan mungkin membiarkan klien itu menunggu lama hasilnya. Jadi santai aja dan pasti juga beres. Kalian percayakan aja dengan harga yang mungkin sudah deal-dealan ya sama si videografer atau fotografer, percayakan aja hasil bakal bagus. Jadi kalau misalnya kalian dipercepat nih, kak cepat ya hasilnya kak, terus juga lama banget hasilnya, itu pasti kepikiran banget nih sama si videografer dan fotografer, itu pasti moodnya bakalan terburu-buru dan hasilnya juga nggak akan maksimal. Terus kalau misalnya kalian ngerevisi video juga, kalian harus deal-dealan dulu sama si videografernya di awal, karena suatu video itu harus ditentukan dulu dari awal ya, mulai dari backsoundnya. Jadi nggak sembarang ketika udah jadi videonya kalian ngerevisi sebuah lagunya itu yang backsoundnya itu direvisi, karena itu juga harus dieditnya begitu lama, soalnya kan biasanya si videografer itu menentukan moodnya seperti apa dan ritmenya sebuah lagu dalam video tersebut. Jadi nggak gampang teman-teman, dia mulai dari transisinya, mungkin banyak banget editan yang harus diterapkan di video tersebut. Kalau misalnya kalian ngerevisinya ganti lagu, wah itu bakalan merusak moodnya, dan bukan merusak moodnya si videografer, jadi membuat si video kalian itu ya lama lagi, karena ya nggak mudah teman-teman suatu video terus mengganti backsoundnya, itu benar-benar lama banget. Nah, gue menyayangkan sekali buat teman-teman yang mungkin belum tahu seorang fotografer dan videografer itu kerjanya seperti apa. Berat banget, dan jangan menganggap sepele pekerjaan-pekerjaan dunia kreatif seperti videografer dan fotografer. Dan desain juga nih, desain juga kebanyakan juga dihargai murah banget ya teman-teman. Dan sebenarnya desain itu kan pokoknya semua desain fotografer dan videografer itu benar-benar pemikiran kreatif itu benar-benar harus keluar dan harus bereksplor terus di lapangan, atau enggak butuh suasana yang tenang untuk menciptakan kreatif tersebut. Nggak cuman asal jiplak kalian misalnya ngasih contoh pengen seperti ini dan asal jiplak, tapi tidak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ngasih contoh terus kalian pengen seperti itu, dan si fotografer atau videografer juga pasti tidak menirukan dengan sama ya, harusnya ya. Jadi kita hanya amati, tiru, dan modifikasi, itu masih sah-sah aja. Jangan sampai kalian menirukan karya orang lain langsung jiplak banget di karya kalian, karena nanti jatuhnya hak cipta ya, ini idenya orang tapi kalian menjiplaknya, itu jangan juga. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin pengen pakai jasa fotografer dan videografer, tolong dengan sangat jangan menganggap sepele mereka, dan jangan dianggap murah ya. Kalian juga bisa lihat dulu portofolionya seperti apa, dan nanti kalian bisa negosiasi dengan si fotografer atau videografer tersebut untuk harganya. Jadi jangan langsung menjudge
fotonya itu jelek, videonya tuh jelek, tapi setiap fotografer dan videografer itu memiliki karakter-karakter berbeda ya. Mungkin kalau misalnya kata kalian itu kurang, ya mungkin itu bukan seleranya kalian ya. Bisa kalian tidak perlu harus berkata-katanya seperti yang tidak pantas gitu ya. Kalian bisa dengan cara halus supaya enak gitu ya ngomongnya ke si videografernya, tidak jadi kayak gimana gitu. Yang penting komunikasi ya, komunikasi. Jadi harus dikomunikasikan, apapun harus dikomunikasikan, dan jangan selalu menganggap remeh dan gampang dan mudah dan masih banyak lainnya. Semua punya apa ya, punya batasannya, punya jalannya ya, punya karakternya masing-masing, punya seleranya masing-masing ya. Tolong dengan bijak untuk kalian misalnya menilai seorang konten kreator atau nggak videografer atau nggak fotografer atau nggak di industri kreatif ya, contohnya seperti itu. Dan gue juga pernah ngalamin sih ya, ngalamin banget ketika banyak orang, ada beberapa orang yang mungkin gue udah capek-capek bikin foto, bikin video ya, cuman gitu-gitu doang dengan harga yang murah. Gue pernah tanpa ada negosiasi langsung dia ngasih segitu ya. Gue bukan yang nggak nerima ya, gue terima aja, cuman ya ini kesadaran diri, intinya kesadaran diri gitu ya. Gue udah effort banget untuk menghasilkan karya, tapi feedback dari dianya ya gitu-gitu aja gitu, nggak sama sekali menghargai, yang akhirnya ya jadi sombong sendiri gitu ya, dianya buat halus aja gitu ya. Segitu aja, mungkin gue hanya sekedar sharing aja ya, kenapa di dunia industri kreatif itu kadang dianggap murah, dan kenapa gitu ya, kenapa kalian berpandangannya tuh kerjaan kreatif itu gampang dan mudah ya. Dari fotografer, videografer itu benar-benar susah banget, dan jangan sampai menghancurkan si mood fotografer dan videografer ya. Kembali lagi sih, kalau misalnya memang fotografer dan videografer juga harus mengerjakan pekerjaannya secara profesional ya teman-teman, walaupun dalam keadaannya kurang enak atau enggak kurang kayak gimana ya, tetap kita udah dibayar, kita harus profesional juga ya mengerjakannya. Jangan sampai apa ya, kurang gitu. Jangan sampai kita tidak memuaskan hasilnya untuk klien-klien yang sudah booking kita, sudah pakai kita. Oke, thanks banget buat teman-teman yang udah nonton. Segitu aja sharingnya. Gue pengen sedikit curhat aja ya, kalau kesah gue ketika selama ini gue terjun ke dunia videografer atau nggak fotografer dari dulu, dan ngedesain juga. Ya pokoknya kelusannya banyak banget yang merendahkan kita, banyak banget yang menganggap gampang pekerjaan kita. Ini seperti itu. Mungkin teman-teman yang jadi konten kreator atau enggak fotografer ada yang pernah mengalami ini juga ya, mungkin, tapi nggak semuanya. Mungkin ada beberapa yang pernah menghadapi klien-klien yang ya no comment sih. Oke, segitu aja dari gua. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan klik nya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua. See you next video. Bye bye.